Oke, silakan dipimpin dulu ketua kelasnya. Kamu. Oke. Sebelum mengawali pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu berkaitan dengan kalam masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu absen dulu. Pembelajaran kita yang pertama, Dimas ada? Ajay? Silvi? Hadir. Mei Puspita? Hadir. Dinul? Hadir. Ada semua ini ya, satu tadi yang masuk ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita nyanyi dulu lagu wajib nasional ya, untuk nasionalisme kita. Silakan dulu berdiri. Tiketnya masuk ke depan. Ayo Silvi, silakan Silvi. Silakan Adek. Sedangkan umum adalah keseluruhan untuk siapa saja, khalayak ramai, masyarakat luas atau lazim. Oke, baik sekali ya. Jadi masih ada yang ingat materi pembelajaran minggu lalu tentang ceramah. Selain pengertian ceramah, siapa lagi yang masih ingat ciri-ciri dari ceramah? Bu. Ya, silakan. Ciri-ciri ceramah yaitu teks ceramah disampaikan oleh seorang yang ahli atau pakar dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Ya. Teks ceramah punya struktur yang lengkap, biasanya terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Itu materi minggu lalu ya. Nah, untuk materi minggu ini itu kita masuk ke dalam cerpen ya. Cerpen. Jadi cerpen itu apa? Siapa yang sudah tahu mungkin sebelum ibu ngasih materi ini sudah tahu, sudah belajar di rumah tentang cerpen. Siapa? Angkat tangannya. Ya, silakan. Cerpen merupakan sebuah cerita pendek yang bersifat fiksi dan tidak terjadi di dunia nyata, tetapi dapat terjadi kapan saja serta di mana saja dalam kisah cerita yang relatif singkat dan jelas. Oke, bagus sekali. Jadi dia sudah belajar tentang cerpen. Jadi nanti kalau misalnya ibu tanya tentang cerpen, dia sudah tahu apa itu cerpen. Setidaknya sudah ada persiapan sebelum pembelajaran. Nah, tadi kita sebelum pelajaran ini tadi kita sudah nyanyi dulu ya, nyanyi tentang lagu Garuda Pancasila. Ya, di mana bait terakhir dari lagu Pancasila tadi adalah ayo maju maju, ayo maju maju, ayo maju maju. Itu siapa yang tahu artinya kira-kira apa? Ayo, siapa yang tahu? Lagu Pancasila tadi maju artinya kita tuh tidak boleh pantang mundur dalam segala hal, apa saja. Apalagi dalam membela negara Indonesia. Itu yang pertama kalau dalam hal lagu Pancasila. Nah, untuk dalam proses pembelajaran ini kita juga tetap jangan menyerah dalam pembelajaran. Walaupun nggak bisa, terus belajar. Bagaimana caranya? Kalau nggak bisa, nanya sama gurunya. Jadi kalau misalnya kamu nggak bisa, udah nyerah, duduk. Boleh. Jadi kita nggak boleh pantang menyerah seperti lagu Garuda Pancasila tadi. Ya, itu motivasi sedikit untuk kalian. Jadi Ibu akan menyampaikan manfaat dan tujuannya. Jadi yang Ibu sampaikan di sini adalah materi cerpen, intinya pada unsur-unsurnya, ya, unsur intrinsik. Jadi unsur pembangun cerpen itu sebenarnya terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama ada yang namanya unsur intrinsik, kemudian yang kedua unsur ekstrinsik.
cerpen itu apa? Di buku ada. Kemudian ini ada tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa dapat menganalisis unsur pembangun cerpen. Manfaatnya, jadi manfaat dalam pembelajaran cerita pendek kita itu ada beberapa ini. Yang pertama menjadi hiburan. Kemudian yang terakhir ada yang namanya menimbulkan rasa senang. Nah, di sini adalah fokus pada materi kita, yaitu adalah unsur-unsur intrinsik. Tadi sudah Ibu katakan unsur intrinsik tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi nanti Ibu sajikan dulu 1 buah video cerpen. Nanti kalian silakan kalian simak, kalian tonton, ya. Nanti ada mungkin dari beberapa unsur intrinsik ini akan Ibu tanya kepada kalian. Jelas ya? Oke, silakan disimak dulu ya. Oke, baik ya. Oke, sudah selesai. Kalian sudah simak videonya tadi? Sudah disimak, sudah ditonton ya. Sudah tahu kira-kira ada nggak unsur intrinsiknya? Tahu ya. Jadi tadi unsur intrinsik tadi ada 7. Nah, Ibu tanya, kira-kira temanya tentang apa ini? Temanya tentang pendidikan ya. Nah, itu langsung saja ke amanat saja ya. Ya, amanatnya apa kira-kira? Dalam video pendek tadi, video dalam cerpen tadi apa? Apa Kadek? Dalam melihat seorang dari semua mata. Oh, ya. Kalian tuh enggak kenyataannya. Oke, ya, bagus sekali. Jadi salah satunya kalau kita itu menilai seseorang itu tidak bisa cuma tampilan dan depan, ada unsur cerpen, unsur intrinsik, isunya. Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, sudah jelas, tidak ada yang ditanyakan lagi. Ibu akan membagikan PKPD. Nanti di situ ada sebuah cerpen. Nanti silakan kalian unsur intrinsiknya ditentukan dengan harus adanya bukti konkretnya. Oke, sebelum Ibu membagikan LKPD, silakan kalian membentuk kelompok dulu. Nah, bajunya digabungin ya, itu dibagi dulu. Nah. Nanti kalau sudah selesai nanti kita dipresentasikan di depan kerjasamanya ya. Oke, di situ ada petunjuk dalam mengerjakan soal. Silakan kalian kompromikan karena ini adalah kerja kelompok, bukan kerja individu ya. Oke, kira-kira kelompok siapa yang sudah selesai ini? Silakan dulu perwakilan. Tolong yang lain silakan disimak hasil presentasi kalian. Atau Nami Kaze favoritku berdiri tegak sambil mengeluarkan jurusku dan mengenakan jubah Hokage yang terkesan gagah. Namun aku hanya bisa termenung dan membayangkan bila mereka hidup di dunia nyata. Karunia Kantek durian buatan bunda berhasil membayarkan kamunaku. Akhirnya aku memutuskan untuk mandi terlebih dahulu sebelum sarapan. Seusai mandi, aku pun segera berlari menuruni 21 tangga dan segera duduk di meja makan. Pancake durian, sedapnya. Bunda melirikku. Kalau begitu, cepat habiskan makanannya dan bersedia pergi ke sekolah sebelum terlambat. Oke. Kebetulan sekolah dibubarkan lebih awal, dikarenakan ada rapat orang tua di jauh. Saat sedang berjalan menuju rumah, aku melihat sekelompok orang mengenakan kostum tokoh-tokoh di film seri Naruto, si Bude seperti Gaara, Rin, Obito,
aja, silakan aja ya. Jadi maju terus ya, bentar aja nih. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini dengan materi cerpen kita bisa mengerti dan paham apa itu cerpen. Ya. Untuk membangun cerpen apa saja mulai dari tema, alur, latar, tokoh. Seperti itu. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran cerpen ini kita bisa paham, kita bisa mengerti secara garis besarnya ya. Nah, jadi apa itu input-input, kalian sudah bisa membedakan yang mana tema, alur dan sebagainya. Seperti itu ya. Paham semua. Jadi di sini sebelum Ibu merefleksi kegiatan, Ibu ada satu kegiatan games ya, dimana kemarin sudah Ibu suruh bawa handphone kan? Ya. Ada yang memilih tujuannya bukan untuk bermain atau apa, tapi ini adalah kegiatan untuk kegiatan pembelajaran. Silakan dikeluarkan dulu handphonenya sebentar. Udah ya, sudah keluar, sudah dikeluarkan semua handphonenya. Bagaimana kira-kira proses pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kira-kira bagaimana, anak-anak? Menyenangkan. Kalau sudah selesai ini, Ibu angkat materi pembelajaran tentang unsur intrinsik. Ibu angkat paham. Jadi untuk pembelajaran materi minggu depan, ya, pembelajaran materi minggu depan itu adalah membuat atau memproduksi cerpen. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu, ya. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum.